tinggal sebentar karena Ibu baru sempat takziah putranya Bu Ira, Bu Ira, Bu Ira admin Prodi Gizi, ya. Kemarin Ibu belum bisa takziah karena Ibu masih ada di luar kota. Baru sekarang tadi sempat takziah Ibu sempatkan. Ya, baik, kita akan bahas, Ibu akan memberikan pengantar sebentar saja untuk perkuliahan ini. Ya, Ibu nggak bisa berkata-kata karena melihat Bu Ira, Ibu nggak tega. Karena putranya itu putra satu-satunya, ya, cowok satu-satunya. Ya, baik. Jadi untuk mata kuliah program dan evaluasi gizi, program gizi dan evaluasi ini, nanti kita akan membahas berbagai macam program, ya, atau diawali tentu saja kita bahas tentang masalahnya, ya, masalah gizi di Indonesia, masalah gizi utama, dan berbagai program untuk mengatasi masalah gizi tersebut. Nah, tentu saja dalam perkuliahan ini nanti akan ada tugas-tugas, ya, dari setiap topik. Nanti diawali dulu dengan sebentar, saya akan share dulu, ya, apa jadwalnya. Ya, Ibu lupa belum nge-share kepada kalian. Nah, tunggu, Ibu akan share. Ya, Ibu sudah share di grup. Saya tidak tahu yang menjadi PJMK untuk kelas ini, kalian kelas apa? Kelas 6A, ya. Kalau 6, ya. Kalau 6B jadwalnya kapan, ya, PGI itu? Jumat, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, kalian lihat dulu itu jadwal. Jadi nanti perkuliahan ini akan diawali oleh topik-topik itu oleh Prof. Trias. Itu dengan topiknya itu Anda dikenalkan dengan materi tentang teori-teori perencanaan, ya. Perencanaan dan bagaimana membuat suatu atau metode penentuan prioritas masalah. Kenapa itu mesti dilakukan? Karena ketika kita mau menyusun sebuah program, baik itu program gizi maupun program kesehatan lainnya, tentu kita harus memahami dulu tentang konsep perencanaan. Setelah itu, paham tentang bagaimana suatu perencanaan, maka dilanjutkan dengan untuk metode penentuan prioritas masalah. Jadi nanti Anda akan banyak tahu tentang masalah gizi di Indonesia. Lalu ketika membuat suatu perencanaan itu kan dengan anggaran terbatas. Tentu kenapa kok mesti ada prioritas masalah? Karena derajat keparahan dari suatu masalah
maupun karena aspek keterbatasan anggaran. Misalnya ada suatu masalah ya, ada beberapa masalah itu sama-sama pentingnya, sama-sama itu penting. Tetapi kalau sumber daya kita, baik itu sumber daya anggaran, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain itu terbatas, maka disitulah pentingnya menyusun prioritas. Ada beberapa metode penetapan prioritas masalah nanti yang akan dikenalkan oleh Prof. Trias ya di dalam pertemuan berikutnya. Itu yang topik-topiknya. Setelah itu baru masuk kepada topik-topik masalah gizi dan bagaimana program-program gizi yang dilaksanakan di Indonesia, serta tentu Anda akan kita berikan tugas-tugas untuk membuat sebuah perencanaan program. Itu sebagai tugas kelompok. Nah, dalam kontrak perkuliahan kita, jadi selain nanti akan ada materi, ya, juga nanti akan diberikan, kita ke kampus lah. Kita akan berikan tugas-tugas ya kepada Anda berbasis data. Nah, saya kira Anda akan bisa mencari data di suatu kabupaten dengan cara apa? Cari profil kesehatan di tiap-tiap kabupaten ya. Dan nanti kita akan berikan tugas-tugas itu. Nah, sehingga nanti Anda bisa mencari data sekunder, ya, data apa itu dari web ya atau web resminya Dinas Kesehatan, kemudian dari data-data survei nasional, ya Riskesdas dan sebagainya. Itu adalah sumber data Anda nanti. Nah, oke, jadi dari program KEP ya, bagaimana mengatasi masalah kurang energi protein, wasting, underweight dan stunting. Nah, stunting akan kita fokuskan sendiri karena itu menjadi prioritas nasional ya. Maka masalah stunting ya, program-program stunting kita berikan topik terpisah. Baru kita akan masuk kepada topik masalah program KVA, program kaki ya, karena dua program itu sudah tidak menjadi prioritas nasional ya, kurang gangguan akibat kekurangan yodium atau kurang yodium serta kurang vitamin A itu sudah tidak menjadi prioritas lagi karena kedua masalah itu sudah bisa diatasi. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus mempelajari ya historis dari keberhasilan program-program tersebut. Kemudian program anemia, ya mengatasi anemia, mengatasi pencegahan obesitas, sampai nanti pada program-program untuk mengatasi masalah program-program untuk ibu hamil ya, kemudian program yang terkait dengan pemantauan tumbuh kembang. Nah, itu apa saja prioritas nasional ya, kita akan bahas di dalam topik-topik ini. Dan nanti juga Anda akan dikenalkan suatu metode perencanaan bottom up. Jadi bottom up planning. Bottom up planning dengan metode khusus ya, yang biasanya itu diterapkan oleh NGO ya, dengan berbasis pada masyarakat ya. Bedanya dengan bottom up planning dengan top down planning itu seperti apa ya? Yang dimaksud dengan top down itu adalah semua perencanaan itu dari level pusat, baru nanti diimplementasikan sampai level paling bawah. Itu sifatnya instruksi ya. Itu namanya top down planning. Nah, sementara saat ini top down planning itu mungkin tidak efektif ya. Itu sudah kita pelajari zamannya Orde Baru dulu. Itu program-program itu top down, direncanakan di level pusat kementerian begitu, kemudian langsung diberikan juknis dan sebagainya, tingkat daerah itu kabupaten sampai di level desa itu tinggal melaksanakan. Nah, itu seringkali kelemahannya itu adalah tidak nyambung dengan masalah
Masalah spesifik di lokal spesifiknya itu nggak nyambung. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan itu maka ada mekanisme perencanaan yang disebut bottom up planning. Ya, bottom up planning itu perencanaan itu dengan melibatkan masyarakat di level bawah. Seperti itu. Ya, bentar saya ini Bu sudah sampai kampus ini sambil kita ngobrol Ibu tak absen dulu. Aku tunggu sebentar ya. Paling ada jalur tanda tangan. Bentar ya, Ibu mau absen dulu. Sambil kuliah. Kita lihat Mbak Ira. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita cerita tentang bottom up planning dan ya bottom up planning seperti apa? Bottom up planning adalah suatu perencanaan dari bawah. Jadi mulai dari apa yang dirasakan kan nanti kan masyarakat itu akan dikenalkan dengan metode analisis situasi. Jadi masyarakat itu biar mengenal masalahnya sendiri. Ya. Lalu mereka mengidentifikasi masalahnya. Nah, baru kemudian bersama-sama kalau ketemu masalahnya lalu disusunlah prioritas masalah kan gitu. Prioritas masalah. Nah, setelah itu apa yang diinginkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu yang nanti di pertemuan terakhir ya, dua pertemuan terakhir itu Anda akan diajarkan tentang bottom up planning.
Nah, jadi itu secara keseluruhan nanti mata kuliah PGC ya, akan dilaksanakan, dan sekarang mungkin untuk awal-awal ini eh, saya minta Anda membuat grup kelompok. Bikin aja 10 kelompok ya. Ada 10 kelompok untuk nanti mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan di topik-topik itu. Ya. Ya, jadi saya kira untuk pertemuan kita saat ini ya, nanti akan Ibu share materi ya tentang apa itu program. Oh ya, saya akan singgung sebentar. Kalau selama ini kita itu selalu bicara tentang program, ya kan? Oh, ini programnya BEM apa? Programnya kemahasiswaan apa? What is program? Ya, program itu kalau kita itu kadang-kadang masih rancu antara activity dan program. Ya, misalnya begini, BEM mengadakan kegiatan. Suatu ketika BEM melaksanakan kegiatan. Apakah itu sebagai program atau activity? Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Ya, program kegiatan ya bersih-bersih kampung misalnya di desa, misalnya di suatu pedesaan ya, di desa atau di kampung itu ada kegiatan bersih-bersih kampung, lalu kita kadang-kadang seringkali menyebutnya ini program desa bersih-bersih kampung. Nah, padahal itu itu hanya aktiviti, belum dikatakan sebagai program. Nah, kapan itu dikatakan program? Program itu selalu ada ciri-cirinya. Program adalah suatu aktivitas yang terkoordinir dan pasti harus disertai dengan anggaran. Ada struktur anggarannya, ada yang penanggung jawabnya, ya, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa atau tingkat level operasional itu harus ada yang bertanggung jawab. Ada struktur penanggung jawabnya, ya. Dan itu suatu program itu sebenarnya suatu tindak lanjut atau pengejawantahan dari sebuah kebijakan. Ya. Jadi adanya program itu diawali dari sebuah kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan pemerintah Indonesia adalah untuk penurunan stunting, ya kan? Kebijakan dalam mencapai goal berapa ya, goal 3 SDGs atau goal 2 zero hunger, mencapai kebijakan untuk mencapai goal 3 ya, health and well-being tuh ya, good health and well-being. Itu kebijakan pemerintah menuju ke sana, kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan derajat kesehatan, kan gitu. Kebijakan itu sesuatu yang besar, ya kan. Nah, dari kebijakan peningkatan kesejahteraan atau mencapai good health and well-being tadi, maka harus ada upaya berupa program-program untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Jadi suatu program itu selalu merupakan penjabaran atau suatu untuk mengejawantahkan atau mewujudkan dari kebijakan itu, mencapai kebijakan. Sehingga program itu pasti operasional, disertai dengan anggaran, sumber daya, ya, terstruktur dan sebagainya. Nanti definisi program nanti Ibu akan share PPT atau share materi di lewat grup aja, dia akan sampaikan. Nah, itulah program. Sehingga ketika nanti kita akan bicara mengenai program-program gizi, ya. Oh ya, nanti juga Anda akan mendengarkan satu topik yang nanti akan disampaikan langsung oleh staf dari dinas Kapitkesmas Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk menyampaikan materi tentang bagaimana mengimplementasikan program-program gizi, ya, di level dinas kesehatan. Implementasinya seperti apa? Kalau ada banyak program, ya, program penanggulangan stunting, program untuk pencegahan anemia, penanggulangan anemia, ada program
untuk obesitas program. Nah, itu implementasinya di level kabupaten ya, dinas kesehatan itu tugasnya apa saja. Nah, nanti itu di pertemuan-pertemuan ke-12 kalau nggak salah ya, sebelum Anda diajarkan tentang bottom up planning, Anda akan belajar langsung implementasi program-program itu di level kabupaten atau kota. Ya, saya kira itu dulu pengantar dari Bu Mami untuk mata kuliah ini, dan nanti anggap aja ini adalah pertemuan pertama ya. Maka pertemuan kedua Anda segera janjian sama Prof. Trias kapan beliau bisa menyampaikan. Tapi untuk yang pertemuan pertama ini Ibu akan absenkan kalian semua di cyber ya. Kita anggap itu TM1, itu di jadwal kita seharusnya kapan itu? Tanggal 6 ya? Kenapa kemarin tuh nggak bisa itu ini ya? Ibu mungkin terlewat itu ya. Terlewat. Iya, terlewat karena ada banyak kan di awal-awal itu kan ada mulai perkuliahan banyak ya. Ya itu mungkin ada jadwal kalian juga mungkin barengan sama pas ada mata kuliah lain mungkin. Selasa, iya, Selasa itu kayaknya jadwal jam 11 itu kayaknya Anda ada ini dengan mata kuliah yang lain. Oke, baik. Saya kira untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Nanti untuk materi-materi apa yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu share ya di WA group, dan absensi akan Ibu bantu lewat cyber ya. Kita beri di tanggal 6 aja absen mundur. Kita berikan tanggal 6 Februari kemarin, nanti Ibu bantu tuh. Kalau kalian yang absen kan tak bisa ya, Ibu yang ini. Nah, untuk yang pertemuan kali ini itu TM kedua, silakan saja dijadwalkan dengan Prof. Trias, cari PHL, tetapi absensinya bisa diabsenkan di ini, di tanggal ini itu bisa ya, tapi di komunikasi aja sama Prof. Trias. Nah, tapi terserah, yang penting nanti semuanya itu bisa terlaksana 4 tatap muka gitu ya. Sementara ini dulu pengantar dari Bu Mami ya, dan kontrak perkuliahan kita, dan soal nanti untuk perkuliahan ini tugas-tugas UAS, UTS seperti biasa. Bobotnya ya, kalau untuk UAS, UTS itu biasanya Ibu akan memberikan bobot sekitar 35% masing-masing. UTS 35%, UAS 35%, nah yang 30% itu nanti untuk tugas-tugas. Oleh karena itu, tugas ini bobotnya besar, maka kalian harus gunakan ini sebaik-baiknya. Mengerjakan tugas sebaik-baiknya, landasi dengan referensi ya, yang baik ya, dibahas dengan baik, dan tidak hanya sekedar copy paste. Anda browsing apa lalu di copy paste, bukan itu. Tapi baca dengan baik lalu tuangkan ke dalam ide-ide Anda itu di dalam sebuah paper ya, dengan kalimat Anda ya. Itu saya kira bagus ya. Tugas kita berikan bobot 30% itu supaya itu bisa membantu jika nanti Anda nilai UTS UAS itu ada yang kurang, itu bisa terkatrol ya dari tugas. Makanya 30% itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Mm-mm. 10 kelompok. 10 kelompok nanti kita berikan, nanti kita coba diskusikan dengan dosen-dosen yang lain, itu nanti pola penugasannya. Nah, biasanya Ibu tuh lebih senang kalau satu tugas itu tetap dikerjakan oleh semua kelompok ya, bukan pembagiannya. Ini supaya apa, semuanya belajar, semua belajar dengan detail ya. Program untuk stunting, program untuk mengatasi wasting, mengatasi anemia, semua pernah mengerjakan sehingga tahu semuanya. Dan dengan demikian kalian akan terpacu untuk membaca gitu.
Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya sementara ini. Baik, baiklah kita akhiri pertemuan kita. Nanti Ibu bantu kalian absen ya. Ibu absenkan semuanya. Ini semuanya masuk ya. Yang penting kalian semuanya masuk, nanti Ibu masukkan semua. Gimana? Berapa totalnya? 60-an. Oh, berarti ada yang nggak masuk ya? Ya udah, itu bonusnya. Bonusnya nanti Ibu Mami masukkan semua. Daripada Ibu nggak tahu mana yang masuk, mana yang tidak. Oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.